Oke, bertemu lagi dengan Pak Sugi di pembelajaran daring kelas 8 SMPK Santo Mikael. Ya, kita sekarang akan belajar kembali ke buku paket. Silakan diklik link yang sudah saya berikan dari YouTube. Nanti kalian akan diarahkan ke buku paket ini, PSE revisi 2017. Ya, nanti kita akan masuk ke kemarin sampai halaman 3 ya. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin saya memberi tugas untuk dicoba di rumah. Nah, apakah kalian sudah mengerjakan? Apa belum? Nah, Bapak harap sih sudah. Oke. Jangan lupa tetap pakai masker selama di rumah. Jangan lupa selama mengikuti acara ini tetap menjaga kesehatan. Ya, kita bahas dulu tugas minggu lalu ya. Nah, ini contoh ya. Saya buat di sini, saya tandai saja, nanti penjelasannya saya jelaskan. Ya, kemarin tugasnya adalah manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan, bukan di tempat pendidikan, tapi bidangnya. Ini yang perlu teman garis bawahi. Oke, yang pertama ini saya pilih dulu warnanya. Oke, ini warna merah. Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Peralatan praktikum itu ada yang mencuri tadi malam. Informasi di bidang pendidikan. Ya, kira-kira termasuk enggak? Nah, ini termasuk bidang pencurian ini termasuk apa? Apakah bidang pendidikan? Ya, ini bukan ya. Pencurian termasuk bidang kriminal atau bidang kejahatan. Nah, penyelenggaraan lomba menuju cerpen oleh dinas kabupaten pada awal bulan depan. Ini termasuk tidak? Lomba menulis cerpen oleh dinas kabupaten. Ya, ini termasuk ya. Saya centang. Kenapa ya? Karena lomba pendidikan, lomba menulis cerpen itu bagian dari pendidikan bahasa Indonesia. Oke, gampang ya. Yang ketiga, Bapak Kepala Sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di Balai Kelurahan. Ya, ini kepala sekolahnya diabaikan dulu. Konteksnya adalah menghadiri undangan pernikahan. Apakah termasuk berita dalam bidang pendidikan? Bukan ya. Ini bukan, saya coret. Nah, begini. Oke, lanjut. Bahan bangunan untuk pendirian sekolah itu berasal dari kabupaten. Termasuk tidak ini? Bahan bangunan pendirian dari kabupaten. Nah, ini juga tidak ya. Karena ini menceritakan tentang proses pembangunan sekolah. Nah, unsur pendidikannya di mana? Begitu. Kecuali ini menceritakan tentang cara-cara membangun sekolah menggunakan teknik apalah gitu, misalnya teknik pengecoran silang atau apa. Nah, ini contohnya itu masih bisa. Kalau ini tidak ya. Oke, terakhir, seminar bahaya narkoba diselenggarakan di sekolah akhir-akhir ini. Ini termasuk betul. Alasannya sederhana, karena di bidang narkoba ini seminar dalam sekolah-sekolah termasuk pendidikan juga. Bisa termasuk pendidikan karakter, bisa termasuk pendidikan dalam bidang biologi atau bimbingan konseling. Ini juga bisa termasuk ya. Jadi ada dua jawabannya yang betul. Lomba cerpen oleh dinas. Berikutnya adalah seminar bahaya narkoba yang diselenggarakan di sekolah. Oke, jawabannya seperti itu. Semoga membantu teman-teman yang berlatih kemarin. Alasannya ini subjektif ya. Terserah teman-teman, yang penting benar. Nanti Bapak koreksi juga benar. Ya, oke, kita tutup dulu ini. Ya, kita lanjut dulu ya. Di sini. Oke, sekarang kita coba latihan bersama. Ya. Latihan dulu ya hari ini ya. Simak videonya baik-baik. Hari ini kita akan lebih banyak belajar untuk memilah berita ya. Memilah berita itu termasuk peristiwa alam, politik, ataukah yang lain ya. Ya,
Oke, saya lanjutkan dulu. Ini contohnya ada di halaman 5 dari buku teman-teman, bisa dibuka. Saya kecilkan lagi halaman 5 ya, semoga terlihat ya. Oke, begini. Sekarang kita berlatih bersama. Berita-berita yang di bawah ini yang halaman 5 1 sampai 5, kita belajar menemukan topiknya. Topik itu tema berita. Apakah termasuk berita sosial? Termasuk berita peristiwa, berita termasuk sosial, atau peristiwa politik. Nah, itu. Kita coba satu-satu ya. Ini latihan saja. Saya besarkan dulu. Nanti kita telah terjadi gempa susulan di Dompu. Oke, kita bahas. Ini akan, kalau betul kita centrang ya. Ini satu-satu. Oke, kita pilih. Telah terjadi gempa susulan di Dompu. Gempa susulan itu apakah termasuk berita sosial? Apakah berita politik? Nah, ini termasuk peristiwa ya. Peristiwanya namanya peristiwa alam. Ya, jadi gampang. Ada gempa. Gempa ini berhubungan dengan alam. Lanjut ya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pengantaran, Jawa Barat membuka lomba membaca puisi tingkat SMP. Nah, kalau lomba ini berhubungan dengan orang banyak. Ya, jadi dia termasuk peristiwa tentang sosial. Ya kan? Kalau lomba kan pasti pesertanya lebih dari satu ya. Ada persaingan di situ. Oke, lanjut ya. Menteri Tenaga Kerja 2 hari yang lalu mengunjungi lokasi terjadinya demonstrasi para buruh di depan pabrik tekstil Arya Raga, Kota Jambi. Ya, ini ada peristiwa ya. Peristiwa apa ini? Peristiwa demonstrasi. Ini peristiwa antara dua orang, antara pabrik dengan para buruh. Ya, ini termasuk peristiwa sosial. Ya, dalam bidang tenaga kerja, masalah sosialnya kan ada demonstrasi ya. Nah, ini peristiwa sosial. Peristiwa sosial bisa macam-macam ya, bisa demonstrasi, bisa juga peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya peristiwa berkerumun massa banyak. Ada lomba, ada peristiwa antrian, itu juga sosial, masyarakat yang bergerak begitu. Dan banyak lagi lah, salah satunya demonstrasi dan lomba ini ya, peristiwa sosial, peristiwa yang berkaitan dengan sosial atau masyarakat. Oke, yang ketiga, konflik Palestina Israel. Saya kasih menjadi bahasan utama pada seminar para menteri luar negeri di Bali. Nah, ini berhubungan dengan politik luar negeri ya. Ini juga hampir tipis ya, ini juga bisa masuk politik juga kalau terjadi unsur-unsur politiknya seperti itu, tapi ini kan hanya demonstrasi ya. Lanjut, Siti Al-Barkah memenangi lomba menulis cerpen. Nah, tadi ini berhubungan dengan peristiwa ya. Ini yang dibahas kan hanya Siti Al-Barkah ya, memenangi lomba menulis cerpen ya. Ini ada kejadiannya melibatkan orang banyak, tidak juga ya. Ini termasuk peristiwa, bisa ya, lebih seperti itu, hanya memberitahu bahwa Siti menang lomba, tidak ada interaksi antara dua orang ya. Oke, gampang ya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kemarin ada banyak tugas ya. Bacalah berita yang pernah aku baca dengan baik, temukan unsur berita tersebut secara berdiskusi. Jadi
kalian saya yakin pernah membaca berita ya. Oke, begitu. Nah, berita yang kalian baca nanti itu kalian temukan unsur-unsur beritanya. Kemarin kita masih ingat tidak dengan 5 unsur berita, disebut 5W dan 1H ya. Nah, masih ingat tidak? 5W itu adalah yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah, bentar ya, ini saya alihkan dulu, what. Nah, ini hurufnya kecil. Kita ganti huruf yang agak bagus ya. Simbol what ini kita besarkan. Nah, kurang besar. What, lalu when, who, where. Pencet ya. Who, what, when, where, why, terakhirnya how. Ya, jadi ini 5 unsur beritanya: what, when, who, where, why, how. Saya ulas kembali. What ini apa ya, when ini kapan, who itu siapa, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Nah, ini ke 5 unsurnya ada di sini ya. Nah, yang pertama kita latihan lagi, kalian membaca berita. Nanti beritanya saya beri di deskripsinya, di link YouTube-nya, videonya di deskripsi saya kasih berita itu. Kalian baca, lalu kalian coba temukan unsur-unsurnya secara berdiskusi, bisa sama kakak, bisa sama orang tua. Lalu gunakan ke-6 pertanyaan ini untuk menemukan unsur-unsurnya ya, seperti itu. Oke, contohnya apa yang dibahas di berita itu, siapa, siapa yang dibahas, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana bisa terjadi. Untuk mereview sebentar, ini adik-adik bisa lihat di halaman 3 ada contohnya dan juga ada unsurnya. Nah, ini adalah kata kuncinya. Kalau lupa bisa dibaca ini lagi ya. What, who, where, when, why, dan how. Nah, berita yang kalian baca, Bapak harap kalian bisa membaca dengan sungguh-sungguh beritanya. Dari sini nanti kita akan menyadari bahwa setiap artikel yang kita baca pasti ada unsur-unsur beritanya ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh aja, nanti saya beri link olahraga ya, kita buat contoh. Pertandingan sepak bola ya, kita coba dulu. Berita utama ada macam-macam sih ya, nanti saya pilih misalkan hasil pertandingan sepak bola hari ini. Oke, ini masih seperti kemarin ya, Liverpool melawan Arsenal, seperti itu. Nah, ini pasti ada juga beritanya. Nah, kalian cari tadi apa yang dibahas, di mana lokasinya, mengapa bisa terjadi itu, lalu kapan terjadinya, dan bagaimana prosesnya ya. Oke, begitu. Nanti akan Bapak kasih berita tentang olahraga, kalian cari unsur-unsurnya, terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah apa kesimpulan dari berita itu. Contohnya kesimpulannya adalah, untuk memenangkan lomba kita perlu kerja keras, atau mental juara tim sepak bola A sangat kuat sehingga mereka berhasil menjuarai turnamen ini, dan macam-macam bisa. Tapi kesimpulan cukup 1 kalimat saja sudah cukup, karena berita nanti yang Bapak kirim mungkin
hanya 3 paragraf atau 4 paragraf seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Karena ini latihan di rumah, bisa membuka lagi artikel-artikel dari internet, ada banyak, tapi pilih yang baik yang berhubungan dengan berita. Oke, itu kita mencari unsur berita. Silakan dikerjakan di buku, nanti difoto, dan silakan kalian kirim ke wali kelas kalian atau ke guru bahasa Indonesia kalian, bisa melalui WhatsApp atau email, dan mintalah kepada wali kelas tersebut ya. Jangan lupa dikerjakan, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih.